Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memusnahkan ladang ganja di kawasan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Satu titik ditemukan di ladang ganja seluas 5 hektar dengan jumlah tanaman sebanyak 50.000 batang pohon ganja atau seberat 25.000 ton. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional RI menemukan ladang ganja seluas 5 hektar di Pegunungan Tor Sihite, Desa Tanjung, Kecamatan Panyumbungan Timur, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Barang bukti batang ganja yang ditemukan ini langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara dibakar. Penemuan ladang ganja ini adalah hasil pengembangan informasi dari masyarakat setempat. Ladang seluas 5 hektar ini merupakan ladang ganja yang siap panen dan langsung dibakar oleh petugas. Pemusnahan ladang ganja yang berada di kawasan curam tersebut melibatkan sebanyak 152 orang personil. Api kita sudah menyala. Mabes Polri membongkar pabrik narkoba di salah satu apartemen mewah di Jakarta Selatan. Pabrik ini dioperasikan 2 warga negara Iran dan dari lokasi penggerbekan polisi menyita 9,3 kg sabu. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar kasus Narcotics Kitchen Lab yang dijalankan sindikat narkoba asal Iran. Para pelaku mendapatkan kiriman narkoba dari Jerman yang dikirimkan lewat kantor pos. Dalam penyidikan, polisi mengungkap narkoba jenis sabu setengah jadi diselundupkan melalui paket keramik. Para pelaku di Indonesia yang menerima paket narkoba itu kemudian memasak ulang hingga siap edar. Kedua pelaku yang berinisial MHD dan AK berasal dari Republik Iran. Dari lokasi penggerbekan, polisi menyita 9,3 kg sabu, 3 unit handphone, paspor, dan alat produksi sabu. Polisi menjerat kedua pelaku dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup. Yang kita tangkap berada di narkoba Bareskrim Polri. Silakan Pak Kasubdit, silakan. Baik, terima kasih. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait penggerbekan pabrik narkoba di apartemen mewah di Jakarta Selatan, sudah tersambung jurnalis MGN Ruth Dio yang akan melaporkan langsung dari lokasi penggerbekan. Ruth, seperti apa rilis dari Mabes Polri yang terkait dengan hasil penggerbekan pabrik narkoba jenis sabu di salah satu apartemen mewah di Jakarta Selatan? Seperti apa modus para pelaku dalam menyelundupkan narkoba? Iya, selamat sore Zakia dan juga pemirsa, memang betul bahwa rilis terkait dengan pengungkapan jaringan narkotika internasional dari Jerman yang melibatkan warga negara asing Iran ini sudah selesai dilakukan. Tadi press release sudah berjalan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Keberhasilan dari pada tim Sudit 1 di Tipit Narkoba bekerjasama dengan Bea Cukai ini berhasil mengungkap pengungkapan jaringan internasional narkotika jenis sabu, di mana pada tanggal 8 November 2022 kemarin terdapat 2 orang warga negara Iran yang sudah ditangkap dengan inisial MHD dan juga AK begitu. Kronologisnya adalah pada tanggal 8 November ini tim Subdit 1 di Tipit Narkoba Bareskrim Mabes Polri bekerjasama dengan Bea Cukai berhasil menangkap 1 orang WNA berinisial MHD warga negara Iran, yang mana MHD ini ditangkap di depan trotoar ataupun di depan kantor pos pada saat dirinya sudah melakukan transaksi pengiriman melalui kantor pos. Pengiriman paket sabu ini berisi 4 kg sabu. Kemudian ketika tim kepolisian ini melakukan penangkapan begitu di salah satu apartemen yang berlokasi di Jakarta Selatan, ditemukan bahwa AK ini adalah yang merupakan memiliki sebuah dapur yang dia buat di kamar unitnya yang berada di salah satu kamar yang berada di apartemen Jakarta Selatan. Dari dapur ataupun kitchen lab
narkotik yang berada di dalam unit apartemen AK ditemukan berbagai barang bukti seperti diantaranya yaitu ditemukan produksi sabu, kemudian bahan kimia aseton, saringan, kemudian timbangan digital dan juga ditemukan adanya 9,3 kg sabu yang siap untuk diedarkan. Dari hasil penyidikan dan juga pengembangan yang dilakukan oleh pihak Ditipit Narkoba Bareskrim Mabes Polri, maka akhirnya diketahui bahwa pihak MHD dan juga AK ini sempat dijanjikan pekerjaan oleh warga negara Iran juga dengan inisial S, yang mana sampai saat ini warga negara asing berinisial S ini masih masuk dalam daftar pencarian orang. S ini menjanjikan pekerjaan kedua orang WNA ini di Indonesia, yaitu S menjanjikan pekerjaan kepada MHD sebagai pekerjaan di bidang dekorasi interior, sedangkan AK ini dijanjikan pekerjaan sebagai pengrajin keramik, sehingga diketahui bahwa sabu yang diselundupkan ke dalam keramik ini memang awalnya tidak diketahui oleh MHD dan AK. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, transaksi pengiriman paket sabu melalui kantor pos ini diketahui keduanya, maka akhirnya memang MHD dan juga AK ini memang ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga terkait dengan modus operandinya yang dilakukan oleh MHD dan juga AK ini, yaitu menyelundupkan sabu bubuk yang disembunyikan di dalam bentuk paket kiriman berisi keramik dari luar negeri, dan juga memanfaatkan kamar apartemen sebagai kitchen lab untuk produksi sabu. Tadi kami juga mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bagian dalam unit apartemen yang dimiliki oleh AK, dan sampai saat ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Zakia. Ruth, apa saja barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian? Ya, Zakia, terkait dengan barang bukti yang berhasil disita, berikut akan ditayangkan pula pernyataan dari Kombes Pol Jayadi selaku Wadir Tipidum Narkoba Bareskrim Polri. Setelah diambil oleh MHD, tersangka yang pertama yang kita tangkap di sekitaran Pasar Baru, kantor pos Pasar Baru, kemudian barang itu dibawa ke apartemen, salah satu apartemen di Kasablanka. Itu diterima oleh tersangka yang namanya AK. AK inilah yang berperan sebagai koki dalam tanda kutip, yang memasak bahan baku yang ini menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi yang siap untuk diedarkan, gitu ya. Jadi itu peran dari dua tersangka tadi. Yang pertama MHD sebagai penjemput paket, kemudian tersangka dua adalah AK itu sebagai koki, memasaknya mereka di salah satu apartemen. Demikian saja yang bisa kami laporkan dari lokasi. Kembali ke Anda di studio. Baik, Rusdio, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda juga dapat menyimak Headline News di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network.